Oke, halo semuanya. Eh, kita lanjutkan kelas kita struktur data lanjutan. Sudah sampai di pertemuan sekarang pertemuan 9. Jadi kita akan bahas yang namanya heaps. Oke. Nah, jadi heaps ini ada hubungannya dengan yang namanya priority queue. Oke, jadi ini priority queue. Jadi kalau yang sudah buat tugas beberapa waktu yang lalu saya ada kasih tugas buat priority queue. Jadi priority queue ini berbicara tentang smallest atau largest key. Jadi ada suatu nilai yang paling besar atau nilai yang paling kecil. Oke, jadi heap ini juga berbicara tentang priority. Jadi ini bentuknya dalam bentuk tree. Jadi ada tree itu kan terbagi dua. Ada ada root. Nah, dan di bawah root itu ada children. Jadi ini penggunaannya ini nanti akan menggunakan array. Nah, ini dia menggunakan ini binary tree. Oke. Contohnya ini. Jadi ada tree. Oke, jadi kita akan menggunakan tree. Oke, ini contohnya gini. Jadi akan ada root sebagai yang puncak dan yang terakhir last node. Nah, ini dalam array, misalkan ini susunan array, ada 0, indeksnya 0 sampai 12. Oke, jadi cara penyusunannya di dalam tree itu dari atas ke bawah. Jadi indeks 0 artinya dia yang paling puncak. Kemudian indeks 1. Nah, setelah dari atas dia akan heap ini akan mengisi nilai dari root ke children-nya ke bagian bawahnya. Nah, ini kemudian di bawahnya ini akan dimulai dari kiri. Jadi 1 di kiri, 2 di kanan. Jadi dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Oke, jadi ini 0, 1, 2. Oke, kemudian indeks ketiganya berarti di bawah 1. 3, 4, 5, 6. Oke, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah merupakan satu heap. Nah, ini di rootnya sudah kita lihat ini ada 100. Artinya kalau kita lihat dari list dari daftar array ini, dari elemennya 100 yang paling besar. Oke. Nah, jadi heap ini hanya ada dua yang akan dicari, nilai maksimal namanya max heap dan nilai minimal atau min heap. Oke, ini berhubungan dengan ini, priority queue. Salah satu contohnya menggunakan priority queue. Nah, oke, kita lihat saja. Ini contoh menghilangkan key atau delete key, menghapus elemen. Jadi nilai yang akan dihapus di heap ini yaitu nilai di paling atas atau root.
Jadi hanya ada satu nilai yang akan dihapus, yaitu nilai di root. Nilai di indeks lain tidak akan dihapus karena seperti tadi sudah dijelaskan bahwa heap ini hanya mencari nilai maksimal dan nilai minimal. Jadi nilai maksimal otomatis akan berada di root atau nilai minimal akan otomatis berada di root. Jadi ketika root misalkan ini 95 ini di remove. Oke. Selanjutnya otomatis di root akan kosong. Tidak akan ada nilai. Jadi ini 95 ini akan dihapus. Nah, yang menggantikan posisi root adalah ini last node. Jadi otomatis last node akan naik ke atas menempati posisi root. Nah, kemudian yang terjadi adalah akan dicek lagi secara keseluruhan nilai mana yang maksimal. Oke, akan dicek proses cek di heap seperti tadi. Dia akan cek bagian di bawah root, artinya childnya akan dicek, setiap child akan dicek apakah lebih besar atau lebih kecil dari bagian parent, artinya bagian di atasnya. Jadi kita lihat ini 30, dia akan cek 82 dan 51. Dia akan cek di antara kedua nilai ini. Karena ini adalah mencari nilai terbesar, jadi otomatis nilai terbesar yang akan naik ke atas. Jadi ini 82 otomatis akan naik ke atas. Kemudian ketika dia sampai di sini, dia akan cek lagi 30 antara 63 dan 70. Mana yang lebih besar? Nah, 63 dan 70 yang lebih besar, berarti 70 yang akan di swap. Nah, sampai dia mencapai nilai yang terendah, sampai di bawah. Oke, jadi, nah tapi kalau kita lihat di sini, ini indeksnya ini tidak sama, ya tidak berurutan, tidak tersort. Jadi ini kan indeks, oke ini indeks 0, indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, ini 7, 8, 9, oke 10. Nah, kalau kita lihat di sini, ini indeksnya tidak berurutan, jadi belum tersorting. Jadi 0, 1, 2, 3. Ini indeks 3 saja lebih besar dari indeks 2. Belum lagi ini indeks 6. Nah, di bawah sini ada yang lebih besar dari indeks 6, yaitu 10. Oke. Nah, karena ini hanya mencari nilai terbesar, artinya dia tidak akan melihat urutan nilai. Jadi ketika dia cari nilai paling besar, maka sudah program berhenti. Oke. Caranya nanti adalah menggunakan namanya heap sort. Oke. Heap sort itu bagaimana? Oke, nanti kita lihat contohnya. Jadi heap sort itu sorting dengan menggunakan proses heap. Jadi proses heap itu intinya bahwa dia akan mencari nilai paling besar atau paling kecil. Jadi hanya ada dua fungsi, nilai besar atau nilai paling kecil. Jadi kalau setiap melakukan sorting, yang dilakukan hanya itu, nilai maksimal dengan nilai minimal. Itu kalau heap sort, prinsip heap sort itu sama dengan prinsip heap. Dia akan mencari nilai
membandingkan nilai dari parent atau root ini yang paling atas, berarti kalau di bawahnya ini dibilang parent, ini dibilang child. Jadi nilai di bagian parent misalkan 90, dia akan bandingkan dengan nilai di bawahnya. Jika lebih besar, jika nilai di parent lebih besar berarti dia tetap, atau kalau lebih kecil berarti di bagian child yang akan di swap. Oke, kita lihat contohnya. Oke, jadi ini ada contoh, ada indeks sampai 0 sampai 4, elemennya 4, 10, 3, 5, 1. Jadi oke, nah kita akan build heap-nya dulu. Jadi awalnya 4, 10, 3, 5 di sebelah kiri, 10, 1. Oke. Setelah di build heap-nya, jadi heap-nya bentuk seperti ini, kemudian akan ditransform ke dalam max heap, maximal heap. Oke, jadi kita akan create maximal heap. Nah, 10 dengan, jadi nilai 4 ini akan di root akan dibandingkan dengan nilai di bawahnya. Jadi 10 lebih besar dari 4 dan juga lebih besar dari 3, maka dia akan swap 10 naik ke atas. Artinya 10 sudah root. Oke, jadi indeks ke 0 sudah menjadi 10, 1, indeks 1 sudah 4. Oke, kemudian dibandingkan lagi 4 dan 5. 3 ini sudah tidak bisa dibandingkan dengan nilai apapun karena di bawah 3 ini sudah tidak ada nilai. Jadi 5 dibandingkan dengan kita di 4 dibandingkan dengan 5 dan 1, maka 5 yang paling besar, maka 5 naik ke atas. Jadi di swap 5, 4, dan 1. Oke, jadi setelah melihat ini, maka nilai max heap-nya adalah 10 dengan urutan indeks 0, 10, indeks 1, 5, indeks 2, 3, indeks 3 nilainya 4, indeks 4 nilainya 1. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ini tidak tersorting. Jadi harusnya ini kan 10, 5, 4 harusnya di sini. Baru 3, baru 1. Oke, caranya adalah ini untuk remove node. Kita akan pindahkan dulu nilai paling bawah, nilai di root. Kita akan pindahkan di root, nilai root kita akan remove dulu. Oke, setelah di remove berarti last node atau bagian terakhir, indeks terakhir akan menempati root. Oke, 10 kita remove, berarti tersisa 1 yang akan menempati root. Oke, setelah itu kita akan buat fungsi max heap, artinya kita akan compare lagi nilai maksimal dari heap yang ini berapa. Nah, otomatis angka 5 akan menempati root. Setelah itu 4, 3, dan 1. Oke, kemudian kita remove node lagi. 5 akan di remove. Nah, 1 ini juga akan naik ke atas sebagai root. Dia akan compare 1 dan 4. Oke. Nah, ini sudah. Setelah itu dia akan melakukan fungsi max heap lagi. Nah, kemudian dia akan tersisa hanya satu root, yaitu root yang paling kecil. Nah, ketika tersisa satu root, maka nilai ini sudah akan tersorting. Ini dari nilai kecil ke besar. Ini ternyata dari nilai kecil ke nilai terbesar. Oke. Dan algoritma selesai. Oke, jadi heap ini
Ya, prinsipnya hanya itu. Jadi mencari nilai, apakah mencari nilai maksimal atau nilai minimal. Jika ingin disorting, maka akan menggunakan fungsi heap sort. Oke, kita contoh satu lagi. Nah, ini jadi ada root, ada node, ada terakhir leaf. Oke, jadi ini tree. Ini contohnya ini. Jadi ada array, ada sampai indeks ke 9. Atau ini ada 10 elemen. Oke. Jika digambarkan dalam heap, maka modelnya seperti ini. 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 18, 7. Ini masih mencari maksimal heap. Nah, jadi algoritma kalau yang tadi kan cuma 5 angka, terlihat jelas. Nah, ini kalau sudah mulai banyak, algoritmanya adalah kita akan membagi dua nilai. Jadi kita akan mulai mencari nilai maksimal itu dari hasil pembagian nilai dari panjang array. Jadi ini panjang array adalah 9 atau panjang elemennya adalah 10. Jadi yang dilakukan adalah ini n, atau kita sebut saja n. N ini 10. Yang dicari adalah n bagi 2. Jadi n bagi 2 di sini 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke, jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Angka 5 ini adalah nilai kelima di bagian array. Jadi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau menggunakan indeks, maka ini kan ada 9 indeks, 9 bagi 2. 9 bagi 2, ini kalau menggunakan indeks, ini hasilnya 4. Kita akan pakai indeks ke-4. Jadi sama saja, bisa menggunakan indeks atau menggunakan banyaknya elemen. Oke. Setelah itu, jadi indeks yang kita gunakan adalah 16. Yang akan dimulai untuk melakukan proses max heap 16. Oke. 16 berada pada indeks ke-4. Atau kalau pada tree ini adalah nilai ke-5. Oke, jadi kita akan mulai dari 16. Oke, 16 ini adalah i-nya. Di 16 perbandingannya adalah dengan 2. Oh, bukan. Jadi 2 ini karena 16 sudah lebih besar dari 7 karena prosesnya adalah akan dibandingkan parent sama child. Di 16, jadi tetap 16 di sini. Kita beralih ke indeks ke-4. 2 dibandingkan dengan 14 dan 8. 14 lebih besar, artinya 14 akan ditukar dengan 2. Nah, 14 di atas. Setelah itu kita berpindah karena di bawah ini sudah fix, kita akan mulai dari indeks ke-3. Kita akan naik ke atas. Indeks ke-3 dibandingkan dengan 9 dan 10, kita lihat bahwa lebih besar 10, berarti 10 ke atas. Setelah itu kita akan ke indeks kedua, ke elemen kedua itu 1, dibandingkan dengan 14 dan 16, otomatis 16 yang akan naik ke atas. Oke, setelah itu karena ada pertukaran, jadi kan tadi kan 16 di sini, 1 turun ke bawah, maka 1 akan dibandingkan dengan childnya itu 7. Oke, otomatis 7 yang akan naik ke atas. Setelah itu kita kembali dari atas, dari indeks, dari elemen root 4. 4 akan dibandingkan dengan 16 dan 10. Kita lihat bahwa 16 lebih besar, maka 16 akan ditukar dengan 4. Setelah itu kita akan bandingkan nilai 4 ini dengan childnya, 14 dan 7. Jadi 14 lebih besar, 14 akan ditukar. Setelah itu 4 akan dibandingkan dengan 2 dan 8.
8 lebih besar. Setelah itu, uh, nah ini sudah tidak ada lagi yang bisa dibandingkan karena nilai yang paling besar sudah didapatkan, yaitu 16. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini 16, indeks 1 16. Kalau kita di sini 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1. Oke, kalau kita lihat di sini, nah ini angka ini tidak tersorting, jadi 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1. Oke, jadi langkah yang berikut adalah menggunakan heap sort. Langkah berikut adalah menggunakan heap sort. Nah, caranya adalah seperti tadi, jadi elemen di root akan di remove, maka elemen yang di bawah, indeks terakhir atau angka terakhir pada elemen terakhir pada heap ini akan dipindah ke root. Jadi kita lihat saja. Oke, jadi ini 16 berarti di bawah. 16 berarti akan menempati posisi di terakhir. Oke, setelah itu, nah langkah selanjutnya akan dilakukan proses max heap. Jadi karena satu di atas, ini akan dibandingkan lagi. 14 lebih besar, maka 14 naik. Setelah itu 14, 1 dibanding 1 akan dibandingkan, 1 dan 2 dan 4 bandingkan, berarti 4 yang naik. Oke, kemudian 1 sudah di bawah. Nah, langkah selanjutnya 14 akan di remove lagi, maka 1 kembali ke atas lagi karena dia merupakan nilai paling kecil. Setelah itu dia akan dibandingkan lagi, 8 dan 10 lebih besar, berarti 10 naik ke root, kemudian 1 tetap dibandingkan sampai dia di paling bawah lagi. Oke, nah di posisi ini berarti 10 yang di root dan 2 yang merupakan elemen terakhir. Jadi 10 akan ditukar dengan 2 akan menempati posisi root. Setelah itu 2 akan dibandingkan dengan 8 dan 9 yang naik. Kemudian 2 akan dibandingkan dengan 3 dan 1, 3 yang akan menempati posisi parent. Nah, setelah itu, karena sudah sampai di atas sampai terakhir, max heap akan dilakukan lagi. Artinya 9 akan menempati posisi terakhir, di remove, dan 2 ini akan menempati posisi root lagi. Oke, proses ini akan berlangsung sampai tinggal satu elemen, yaitu 1. Oke, nah setelah 1 selesai, maka itu sudah di sorting dari jumlah yang paling kecil sampai jumlah yang dari nilai paling kecil sampai nilai paling besar, seperti yang kayak kita lihat di video. Oke, jadi ini algoritmanya. Jadi start, ada deklarasi array elemen, ini ada input elemen. Oke, ini input nilai elemen untuk nilai array. Kemudian ini ada build max heap. Nah, ini fungsinya. Jadi fungsinya ini akan membagi dua nilai. Jadi akan dibandingkan dari nilai tengah dari suatu array. Kemudian akan dilakukan fungsi max heap. Nah, jadi fungsi max heap ini ada left, ada right. Oke. Jadi perbandingannya nanti itu nih antara ini ya, 4. Jadi antara ada left dan right, akan dibandingkan dua node ini secara sama-sama antara kiri dan kanan. Dia akan menempati posisi yang lebih besar.
Yang lebih besar berarti di swap dengan node parent. Oke. Jadi ini algoritmanya sampai mencapai nilai maksimal. Jadi ini hanya untuk mencari nilai maksimal. Oke. Nah, jadi video ini tentang heap semoga bisa dimengerti. Dan ini ada tugas. Oke. Jadi tugasnya waktunya 1 minggu. Soalnya ini, buatlah program heap dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jumlah elemennya ini menggunakan user input. Nilai elemen juga user input. Oke, jadi kalau di contoh tadi ini ada 10 elemen, indeksnya ada 9 kalau pakai array. Nah, panjang ini tentukan sendiri, isinya juga user input, jadi bukan di input di program, tapi user input. Oke, kemudian ada max heap, kemudian ada min heap. Oke, untuk max heap dan min heap ini nanti di programnya dipilih apakah mau menggunakan max heap atau min heap. Jadi ini terangnya user bisa memilih apakah max atau min heap. Oke, jadi bisa dipilih setelah input selesai elemen selesai di input. Sini karena ada pilihan mau menggunakan max heap atau min heap. Nah, di dalam max heap dan min heap berarti pastinya harus ada heap sort seperti yang tadi. Nah, kalau heap sort berarti kalau untuk min heap-nya berarti heap sort-nya menggunakan prinsip min heap. Yang tadi dijelaskan kan menggunakan fungsi max heap. Oke, tugasnya waktunya 1 minggu dan selamat mengerjakan. Oke, kelas kita sampai di sini dan terima kasih.